Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Samiun dari Program Studi Manajemen, Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis akan menyampaikan materi pembelajaran untuk semester 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Dalam pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat. 2. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Ketiga, mampu mengkomunikasikan gagasan dan harapan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan agar mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar dan penerapan MSDM sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia usaha. Adapun materi pembelajaran atau pokok pembahasan mencakup 1. Pengertian MSDM dan fungsi-fungsi MSDM. 2. Fungsi operasional MSDM. 3. Equal Employment Opportunity. Ketiga, 4. Fungsi pengadaan tenaga kerja. Kelima, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Ketujuh, penilaian tenaga kerja. Kedelapan, UTS. Kesembilan, menghubungkan fungsi kompensasi. Kesepuluh, membandingkan fungsi kompensasi. 11, membuktikan dan mengembangkan job value. Ke-12, fungsi-fungsi pengintegrasian. Ke-13, fungsi-fungsi pengintegrasian. 14. Konsep motivasi tenaga kerja. 15. Konsep motivasi tenaga kerja. Ke-16. UAS. Metode pembelajaran pada perkuliahan manajemen sumber daya manusia adalah secara tatap muka atau laring dan daring, yaitu dengan menjelaskan materi awal perkuliahan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas baik secara berkelompok maupun individu untuk dapat didiskusikan. Adapun komponen metode penilaian rencana tugas mahasiswa RTM adalah sebagai berikut. 1. Disiplin kehadiran pembelajaran mata kuliah 10%. Kedua, tugas membuat makalah rekrutmen dan seleksi dikerjakan secara individu dengan menggunakan beberapa referensi yang relevan 5 tahun terakhir RTM 1 sama dengan 10%. Ketiga, tugas membuat makalah fungsi pengembangan tenaga kerja. Makalah ditulis dengan MS Word dengan sistematika penulisan makalah dikumpulkan dengan format ekstensi. Dengan sistematika nama file, tugas 1, judul makalah, name mahasiswa, nama depan mahasiswa, RTM 3 nilai 10%. 4. Presentasi makalah bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu 15 menit presentasi, kurang lebih 15 menit diskusi. Kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media, presentasi RTM 4 sama dengan 50%. 5. Tugas slide, presentasi PowerPoint terdiri dari teks, grafik, tabel, gambar, animasi, ataupun video klip. Minimum 10 slide dikumpulkan dalam bentuk soft copy, format ekstensi PPT. Dengan sistematika nama file, tugas 1 slide name mahasiswa depan mahasiswa PPT RTM 5 sama dengan 10%. Keenam, tugas pendekatan menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam memotivasi tenaga kerja RTM 6 sama dengan 25%. Dan adapun kriteria penilaian adalah mata kuliah sebagai berikut. Kehadiran 30%, UTS 20%, tugas 20%, UAS 30%.
Dan untuk penilaian hasil ujian semester atau informasi lainnya dapat dilihat melalui Siakat. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk manajemen sumber daya manusia sebagai berikut PPT. Berikut saya tampilkan simulasi pembelajaran tatap muka mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi masalah rekrutmen dan seleksi. Di mana rekrutmen ini adalah momok bagi kita semua. Kenapa saya bilang momok? Karena kita akan berhadapan dengan dua terjadi. Pertama, antara kalian bekerja atau nganggur. Ini yang terjadi saat ini. Kalau ini tidak dijalankan, kalian akan kemana larinya? Ini persoalan kita saat ini. Terus kita akan masuk ke materinya. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, mengadakan, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Ini menurut Simo Mido. Sedangkan menurut saya pribadi, rekrutmen itu adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Ini menurut saya pribadi. Lanjut. Proses rekrutmen dan seleksi. Tujuan rekrutmen dan seleksi adalah untuk menemukan kalangan tepat bagi suatu untuk menempatkan posisi yang tepat dalam perusahaan sehingga karyawan yang tersebut mampu bekerjasama aktif dan dapat beradaptasi dalam waktu yang lama. Ini persoalan kita saat ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Contoh yang jurusannya serupa masuk ke bisa saja seperti itu. Ini tergantung daripada kualifikasi yang dibutuhkan saat ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Pentingnya proses rekrutmen. Jadi tujuan rekrutmen dan seleksi adalah untuk menemukan karyawan yang tepat bagi suatu untuk menempatkan posisi yang tepat dalam perusahaan. Ini tujuan utamanya ya. Nanti kalau kita sampai sini kita akan tanya jawab. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan? Nah, ini yang pertama adalah cari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi. Misalnya manajemen ini cenderung ke bank, ke pariwisata, biasanya seperti itu. Yang kedua, banyakin teman dan relasi. Artinya kalian coba perbanyak teman, perbanyak relasi dimanapun mereka berada. Artinya mereka cari sumber-sumbernya. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Keempat, CV yang menarik. Artinya kalian tulis semenarik mungkin CV itu, karena itu akan dari diajar buat kalian sendiri. Yang selanjutnya aktif cari lokal di internet. Nah, ini yang berbahaya di internet ini. Jadi di sini banyak terjadi namanya yang hoax atau yang faktanya. Jadi dia hati-hati betul di aktif cari lokal di internet ini. Karena sumbernya antara hoax atau fakta. Yang selanjutnya ngapakan grup lokal di Facebook atau Instagram. Terus yang selanjutnya kirim lamaran dan CV ke via email. Kelima, milikilah keistimewaan. Artinya di sini kalian punya gambaran penampilan yang rapi, terus baunya juga harum, karena itu menjadi tas buat kalian. Kalau misalnya bau, nanti bisa yang muji kalian atau yang apa namanya itu, dia akan minder lainnya. Yang selanjutnya pantang menyerah. Nah ini yang biasa terjadi saat ini. Kita biasanya kalau sudah satu kali menyerah, sudah gagal sekali putus asa, sudah 3 kali bunuh diri. Ini saat ini yang terjadi di negara kita. Yang selanjutnya langkah-langkah rekrutmen. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan posisi. Jadi kalian itu pilih sesuai dengan kualifikasinya. Pilih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan pilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Itu akan jadi momok buat kalian. Yang kedua, merencanakan proses rekrutan. Ini sudah jelas. Yang ketiga, pasangan lowongan. Yang keempat, proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini biasanya dilakukan pas semua rencana lengkap. Kalau belum lengkap, belum bisa lolos itu sesi wawancara. Yang terakhir ini pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Ini agak susah ini. Selanjutnya, mencari dan menarik calon. Sebuah tahap rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka diterima. Ada sejumlah cara atau teknik yang dapat kita gunakan untuk mencari calon tersebut. Cara tersebut
polanya akan diuraikan di bawah ini. Nah, kita jelaskan di bawah ya. Yang pertama adalah kita mencari di dalam dulu. Nah, di sini yang dimaksud dengan mencari dari dalam adalah memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang sudah tersedia dalam organisasi sebelum mencarinya di luar atau keluar perusahaan. Ini sumber dari dalamnya. Yang kedua, meminta bantuan karyawan lama. Nah, ini keuntungan dari cara ini adalah biaya yang mencari calon dapat ditekan, waktu pencarian bisa dipercepat, dan karyawan yang merekomendasikan calon diharapkan dapat memberikan garansi tentang karakter dan mungkin kompetensi dari calon itu sendiri. Sementara kekurangannya adalah karyawan yang diminta bantuan yang sudah pas akan merekomendasikan orang-orang yang ingin dibantunya. Lanjut. Yang selanjutnya mencari dari arsip bank data terlama. Tujuannya adalah apabila selama masa itu harus dilaksanakan, maka sebelum mencari calon ke sana kemari, tidak ada salahnya untuk mencari dalam bank data atau pelamar itu sendiri. Ini nanti disimpan di arsipnya ya, untuk siapa yang lamar. Misalnya contohnya sekarang si Sony mau melamar, nanti kalau tidak lolos akan disimpan arsipnya. Suatu diputuskan akan dicari dia lagi. Yang selanjutnya adalah mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan, secara politis dan psikologis. Tentunya kebijakan ini bagus sekali. Walaupun demikian, semua persyaratan harus diumumkan secara terbuka. Demikian juga tes-tes, ada tesnya ya. Sama kayak tes PNS, tes yang masukkan, pasti ada tesnya. Dan wajib ada tes. Dan proses seleksi lain yang harus diikuti karyawan. Kurang transparan akan mengakibatkan kecurigaan dan sangkaan bahwa tak terjadi permainan. Ini yang sering terjadi di lapangan. Contohnya seleksi KPU. Maksudnya kalian baru lolos seleksi administrasi, terus wawancara tiba-tiba disalib berganti sama orang lain. Gimana rasanya? Pasti marah kan? Udah kita lolos seleksi, udah lolos wawancara, tiba-tiba namanya tak masuk. Atau nilai tesnya tinggi, karena pas nilai 30. Yang tidak lolos nilainya 30, tiba-tiba disalib. Nah, itu pasti punya kemarin di situ. Ini biasanya terjadi fenomena di lapangan. Nah, mencari dari luar. Teknik ini merupakan cara yang umum digunakan perusahaan untuk mencari karyawan dari sumber-sumber luar. Cara-cara tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Nah, biasanya dipasang iklan. Yang utama dari iklan lowongan kerja adalah memberitahu bahwa itu ada lowongan pekerjaan. Selanjutnya, menyusun iklan lowongan. Kita susun laki-laki mungkin semenjak mungkin lowongan itu biar ada daya tarik buat adik-adik yang mau mencari pekerjaan. Yang selanjutnya, tetapkan dulu target audisinya. Ini kelompok membaca mana yang menjadi syarat iklan. Ini kita harus paham betul ya, kelompok mana yang jadi syaratnya. Apakah kelompoknya sarjana atau kelompoknya SMA, tergantung kualifikasi pendidikan yang masing-masing. Yang selanjutnya, baca isi iklan. Fungsi utama dari iklan lowongan kerja adalah pengumuman. Yang dijelaskan selanjutnya adalah tentang jabatan pekerjaan yang lowongan itu. Biasanya kita di sana ya, apa lowongan kerja yang kosong atau yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya, normanya isi iklan lowongan kerja ini ya berdasarkan urutannya adalah pertama judul utamanya, gambar, cara mengajukan lamaran, alamat, lain-lain. Ini harus benar-benar akurat. Jangan sampai nanti alamat tertentunya Lombok Tengah, tiba-tiba dicantumkan di Lombok Timur. Ini tidak masuk akal. Ya, yang selanjutnya ukuran iklan tergantung pada tujuan, sasaran dan anggaran yang tersedia. Di beberapa negara maju, sekarang ini iklan lowongan kerja sudah mulai dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan atau memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat. Ya. Selanjutnya, pilihan media. Ini pemilihan media sangat ditentukan oleh pembaca yang merupakan target iklan ini. Oleh karena itu, jangan sampai iklan untuk eksekutif dibuat di koran yang dibaca oleh kalangan bawah atau iklan lulusan SSA dibuat di media khususnya para eksekutif. Yang selanjutnya iklan terbuka atau seksama. Ya. Hal ini mereka lakukan untuk mempublikasikan dan menaikkan citra perusahaan itu sendiri. Bila tenaga senior atau tenaga profesional, mereka melakukan hal sebaliknya. Yang selanjutnya, memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat. Cara ini dapat ditempuh perusahaan yang memerlukan terutama tenaga kerja pelaksanaan
dari mulai yang tidak terampil sampai yang terampil. Nah, yang tidak punya kalian sampai yang punya kalian. Ini ya. Selanjutnya seleksi calon. Seleksi calon ini yang pertama adalah proses pemilihan itu dinamakan seleksi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang dalam bentuk pekerjaan atau berdasarkan dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Jangan sampai nanti di kualifikasi dibutuhkan bank, kerja di bank, dan tahu yang datang kualifikasinya sarjana hukum. Nah, ini nggak nyambung. Artinya dia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Terus selanjutnya screening lamaran. Pada tahap awal, seleksi kandidat dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat lamaran mereka. Dan informasi yang diberikan dalam surat lamaran dapat dicek secara kasat apakah lamaran tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak. Ini harus benar-benar lengkap ya. Kalau tidak lengkap, tidak bisa masuk kerjanya lamarannya. Yang selanjutnya adalah tes mengisi formulir lamaran. Nah, ini tujuan pertama untuk mengetahui apakah benar pelamar tersebut yang membuat riwayat. Artinya kalian harus tulis tangan sendiri. Jangan sampai kalian suruh orang lain menulis. Ini akan terdeteksi nanti. Nah, selanjutnya tes kemampuan dan pengetahuan. Tes ini tergantung dari bidang pekerjaan yang dilamar. Tes ini bersifat individu, antara lain tes numeriki, yaitu kemampuan melakukan penghitungan secara cepat dan teliti. Artinya kalian dituntut untuk bisa menghitung dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tes intelijensia dasar, yaitu tes untuk mengukur kecerdasan dasar pelamar atau calon itu sendiri. Ya. Yang ketiga, tes kemampuan dan keterampilan teknis. Tes jenis ini harus dilaksanakan sendiri, tetapi bahan atau pertanyaan harus disediakan oleh unit kerja yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya di kelas-kelas tersebut yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang selanjutnya tes pengetahuan umum. Sesuai namanya, tes ini bersifat umum dan berbicara tentang hal-hal umum. Misalnya kejadian-kejadian terakhir yang terjadi di Indonesia dan dunia. Yang lagi viral saat ini apa? Apa yang lagi viral saat ini? Yang lagi viral saat ini adalah COVID-19. Lah, itu contoh kecilnya. Yang selanjutnya tes psikologi. Tujuan dan pemotretan psikologi adalah untuk mencari kandidat yang memiliki karakteristik psikologis seperti sikap, minat, sistem, nilai, moral, dan watak yang tepat untuk jabatan yang harus diisi. Nah, ini ya untuk tes psikologinya. Selanjutnya kita akan bergeser ke tes kemampuan atau daya tahan fisik. Biasanya dilakukan untuk menguji calon-calon yang akan mengisi jabatan yang memerlukan ketahanan fisik yang prima. Salah satunya di Sapam, untuk kalian yang boleh. Karena ini kualifikasinya tambahkan SNTA. Nah, yang ketiga itu adalah wawancara. Tujuan dari wawancara seleksi adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon itu ya. Yang bersama dengan SNTA akan melakukan dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang dipilih. Apakah dia layak atau tidak tergantung dari hasil wawancaranya. Kalau hasil wawancaranya bagus, otomatis akan bisa dipertimbangkan. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai sudah menjadi standar prosedur normal yang ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Ini wajib hukumnya ya. Dan kesehatan ini wajib karena kita sudah tahu apakah yang si Iqbal misalnya punya kelainan atau punya penyakit riwayat jantung atau apa, nanti takutnya itu akan menanggung beban terlalu besar untuk perusahaan itu sendiri atau untuk instansi pemerintah. Terus yang selanjutnya tujuan dari pemeriksaan kesehatan. Nah ini ya, tujuan untuk pemeriksaan kesehatan di sini adalah untuk mengetahui lebih dini, nah seperti saya bilang tadi, kelainan atau potensi penyakit yang ada dalam tubuh karyawan itu sendiri. Nah, pencegahan tersebut ke tahap yang lebih serius. Dari awal kita harus deteksi bisa mungkin. Selanjutnya, kenapa harus ada tes kesehatan? Nah ini ya. Nah jadi kenapa untuk mengetahui gangguan kesehatan yang mungkin diderita oleh pasien agar kita mengetahui lebih awal. Contoh COVID-19. Yang kedua TBC, HIV, apalagi namanya
tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Informasi dari sini terutama diperlukan bila calon pernah bekerja di perusahaan lain. Nah, nanti akan terdeteksi di sini. Apakah Anda pernah bekerja di tempat itu atau belum? Nah, kalau belum, layak untuk dimasukkan ke perusahaan ini, contohnya kan. Selanjutnya, laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya di sini adalah rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelapor untuk dikerjakan dalam suatu organisasi. Nah, seperti saya bilang dari awal, bahwa rekrutmen itu menurut saya pribadi adalah menempatkan orang sesuai dengan kualifikasi atau bidang keahliannya. Jadi jangan sampai tamatanya CFA ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Ini yang ditanyakan nanti sama instansi tersebut. Nah, jadi hati-hati, terutama. Oke, ada dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa seleksi harus dilakukan? Seleksi itu harus dilakukan untuk kita tahu sejauh mana pengalamannya beliau bekerja. Kalau tidak gitu kita tidak tahu apakah si Iqbal sudah ada pengalamannya atau tidak. Nah, itu untuk mendeteksi. Nah, di situ kita akan tahu bahwa dia sudah berpengalaman. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Bagaimana cara cepat mendapatkan? Oke, cara untuk dapat pekerjaan yang cepat itu pertama adalah banyak melakukan pergaulan. Artinya seperti yang saya jelaskan di awal, kalian harus cari teman sebanyak-banyak mungkin. Nah, ini yang pertama. Bila perlu kalian cari browsing di internet. Nah, tapi di internet harus kalian tahu dulu apa alurnya, apakah dia cukup atau fakta. Harus dipertimbangkan. Nah, jangan-jangan nanti berita ini benar atau enggak. Nah, itu jadi persoalan kita. Jadi pastikan dulu berita itu benar. Nah, itu ya, itu saran dari saya. Ada yang lain? Silakan. Biasanya kan Pak, kalau kita mau masukin lamaran itu ada syaratnya. Salah satunya itu tes kesehatan. Kenapa harus ada tes kesehatan itu? Seperti yang saya bilang tadi, kita harus tes kesehatan itu perlu dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin apakah terjadi Anda itu mengalami penyakit jantung atau penyakit COVID-19 atau TBC, karena ini penyakit menular dan itu akan mengakibatkan merugikan suatu perusahaan atau instansi tersebut. Itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Apakah paham yang saya sampaikan? Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sampai pertemuan ini, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut untuk pertemuan ke depannya. Minta tolong absennya jangan lupa diisi, karena itu akan menentukan nilai adik-adik itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan kita akan tutup sampai di sini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang telah saya sampaikan untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari program studi manajemen. Semoga dapat bermanfaat sebagai pembelajaran di perkuliahan ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat, semangat selalu. Samiun SHDM MM, Prodi Manajemen, Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis, Universitas Pendidikan Mandalika.